Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sila Fazatul Hayati. Hari ini kita akan membahas mengenai kritik sastra bagian teori sosiologi sastra. Baik, sosiologi sastra merupakan perpaduan dari dua ilmu yang berbeda, yaitu sosiologi dan sastra. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk di dalam perubahan-perubahan sosial. Sedangkan sastra adalah karya yang merupakan gambaran kehidupan atau cerminan dari kehidupan nyata manusia dalam sehari-hari. Adapun hubungan pengamatan yang sama antara sosiologi dan sastra yaitu masyarakat. Yang kedua adalah asumsi dasar kajian sosiologi sastra. Yang pertama adalah karya sastra sebagai cerminan masyarakat. Karya sastra mencerminkan kondisi sosial seperti budaya, politik, dan ekonomi pada masa penciptaannya. Karya sastra mencerminkan realitas sosial dari sekitarnya. Contohnya seperti Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Belitung dengan tantangan ekonomi dan pendidikan. Karya ini mencerminkan kondisi sosial dan budaya di Indonesia pada waktu penulisannya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh lingkungan sosial terhadap penulis. Penulis dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, budaya, dan keamanan di sekitarnya yang mempengaruhi proses kreatif dan hasil karya sastra. Contohnya seperti Sastra Perempuan Berkalung Sorban oleh Abidah El Halyaki mencerminkan kondisi sosial dan perjuangan perempuan di Indonesia. Pengalaman penulis sebagai perempuan di masyarakat konservatif tercermin dalam tema-tema yang diangkat. Kemudian yang ketiga adalah sastra sebagai eksperimen moral. Karya sastra sering digunakan untuk mengeksplorasi nilai-nilai moral dan pandangan sosial melalui narasi dan karakter. Seperti cerita Siti Nurbaya oleh Marah Rusli menyajikan pandangan tentang ketidakadilan gender dan pernikahan paksa dalam konteks sosial masyarakat Minangkabau. Karya ini mencerminkan kritik sosial terhadap praktik-praktik tersebut. Kemudian yang keempat, karya sastra sebagai refleksi pengalaman hidup. Karya sastra mencerminkan pengalaman hidup penulis baik yang nyata maupun rekaan melalui imajinasi dan persepsi, seperti contohnya pada kumpulan puisi Chairil Anwar yang mencerminkan pengalaman dan perjuangan Chairil Anwar dalam konteks kemerdekaan Indonesia dan kondisi sosial pada masa itu. Kemudian yang kelima, kehidupan sosial sebagai pemicu lahirnya karya sastra. Karya sastra lahir sebagai respon terhadap kondisi sosial dan budaya pada waktu tertentu. Contohnya, Gadis Pantai oleh N. Hadini yang menggambarkan kehidupan sosial dan perjuangan perempuan di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Karya ini mencerminkan dinamika sosial dan budaya pada periode tersebut. Kita membahas mengenai lingkup kajian sosiologi sastra. Nah, dalam lingkup kajian ini terdapat 3 pendapat teoritis, yakni yang pertama dari Walek dan Warren. Menurut Walek dan Warren, terdapat 3 sasaran pendekatan sosiologi sastra, yakni yang pertama adalah sosiologi pengarang yang membicarakan latar belakang status sosial pengarang, ideologi sosial pengarang, dan faktor-faktor lain tentang pengarang. Kemudian sosiologi karya sastra, yakni isi karya sastra, tujuan, dan hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu yang berkaitan dengan masalah sosial. Kemudian sosiologi pembaca yang mengkaji masalah pembaca dan pengaruh sosial pada karya sastra bagi pembaca. Kemudian yang kedua, menurut Lawrenson dan Swingswood, terdapat tiga perspektif sosiologi sastra, yakni yang pertama adalah penelitian yang memandang karya sastra sebagai dokumen sosial, merupakan refleksi situasi pada masa sastra diciptakan. Kemudian yang kedua, penelitian yang mengungkapkan sastra sebagai cermin situasi sosial penulis.
Dan yang ketiga, penelitian yang menangkap sastra sebagai manifestasi peristiwa sejarah dan keadaan sosial budaya. Kemudian yang ketiga, menurut Watt membahas hubungan timbal balik antara sastrawan, sastra, dan masyarakat. Yang pertama, konteks sosial pengarang. Kedua, sastra sebagai cermin masyarakat. Dan yang ketiga, fungsi sosial sastra yang akan terlibat dengan pertanyaan-pertanyaan seperti sampai berapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial dan sampai berapa jauh nilai sastra dipengaruhi nilai sosial. Nah, kemudian kita akan membahas juga mengenai teknik kajian sosiologi sastra. Nah, karena sosiologi sastra tidak hanya memfokuskan penelitian sebagai teks benda budaya yang otonom, sumber-sumber yang di luar teks sastra itu pun merupakan bahan penting. Pengetahuan mengenai sejarah, situasi sosial dan politik, perkembangan media, agama, dan struktur sosial, nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, proses reproduksi sastra, riwayat hidup pengarang, dan lain-lain merupakan sumber yang sangat berharga. Data yang berkenaan dengan semua itu bisa dilakukan dengan berbagai cara pula, tidak hanya dengan memeriksa sumber tertulis, wawancara mendalam, kuesioner terbuka maupun tertutup. Dan pengamatan adalah beberapa cara yang bisa ditempuh, seperti halnya kajian-kajian sastra lainnya. Penerapan kajian sosiologi sastra pun perlu mempertimbangkan fokus permasalahan yang dibahas. Nah, itu tadi sekilas mengenai teori kritik sastra, sosiologi sastra. Sekian, terima kasih.